Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet sekalian, menurut saya ada 4 perkara yang dibutuhkan untuk melahirkan anak-anak yang salih. Apa itu? Yang pertama, dibutuhkan seorang ayah yang salih. Karena kata orang tempo dulu, kibanku menan minyak, kibanku menan anak. Bagaimana kelapa, begitulah minyaknya. Bagaimana ayah, begitulah anaknya. Kemudian dalam pepatah bahasa Indonesia disebutkan, buah apel jatuh tidak jauh daripada pohonnya. Coba warganet perhatikan, ketika kita bercocok tanam, kalau benih yang kita semai bukan benih yang unggul, itu akan menghasilkan panen yang tidak memuaskan. Tapi kalau benihnya adalah benih unggul, maka panennya juga insya Allah akan memuaskan. Memang ada juga Pak, kadang-kadang benihnya bukan benih unggul, tapi justru ketika panen memuaskan. Itu kejadian yang jarang terjadi. Kita jangan berpegang pada yang jarang terjadi, berpeganglah pada kebiasaan bahwa seorang ayah yang salih akan melahirkan anak yang salih. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dibutuhkan pendidikan yang baik. Karena kata orang bijak, pendidikan itu bisa mempengaruhi karakter. Pendidikan itu bisa merubah pola pikir. Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, "Adib ibnaka fa innaka mas'ulun anhu." Adabkanlah, berikanlah adab kepada anakmu, karena nantinya engkau akan ditanya di hari kiamat tentang bagaimana engkau mengajarkannya adab dan pelajaran apa yang engkau berikan kepadanya. Bagaimana engkau mengadabkannya dan bagaimana engkau mengajarkannya ilmu pengetahuan. Itu akan ditanya nanti di hari kiamat. Bahkan Imam Syafi'i radhiyallahu an berkata, "Wadatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibara lidzati." Hidupnya seorang pemuda demi Allah harus dengan ilmu dan takwa. Kalau tidak ada ilmu dan takwa, maka dia seperti tidak hidup di dunia ini. Hidup tapi seperti tidak hidup. Maka yang kedua sangat dibutuhkan adalah pendidikan yang benar. Yang ketiga, dibutuhkan adalah rezeki yang halal. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Kullu lahmin nabata min suhtin, fannaru aulabi." Setiap daging yang tumbuh daripada yang haram, maka nerakalah yang lebih pantas kepadanya. Jadi kita berkeyakinan bahwa nafkah yang haram itu, yang mengalir bersama darah, yang menguatkan tulang dan menumbuhkan daging, itu berakibat buruk untuk masa depan anak-anak kita. Dan zaman sekarang kita harus sangat hati-hati, Dengku. Karena Rasulullah juga mengingatkan, ya'ti 'alan nasi zaman la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halal aminal haram. Akan sampai suatu masa kepada kalian di mana orang-orang tidak peduli yang diambilnya, apakah itu yang halal atau yang haram. Kan sering sekarang Pak, kita dengar ungkapan ada orang yang bilang, "Tengku, zaman sekarang jangankan yang halal, yang haram pun sulit." Ada juga yang membaca pepatah, menyota patih haba kitab, utu pekap hantar merasa. Kalau kita percaya kata-kata kitab, bahkan kelapa yang udah digigit tupai pun tidak bisa kita makan. Ada ungkapan seperti itu. Makanya hati-hati, jangan terjerumus ke dalam bisnis-bisnis yang diharamkan. Harus kita berusaha membawa nafkah yang dari sumber halal kepada keluarga, sehingga melahirkan anak-anak yang salih. Dan yang keempat adalah doa. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah otak ibadah. Jadi doa itu tidak bisa diremehkan. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau juga berdoa sehingga supaya melahirkan anak-anak yang salih.
Beliau berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku generasi yang salih. Kata orang bijak, doa tanpa usaha adalah bohong. Tetapi usaha tanpa doa adalah sombong. Maka sekali lagi, untuk melahirkan anak yang salih dibutuhkan 4 hal. Seorang ayah yang salih, pendidikan yang baik, rizki yang halal, dan juga doa. Demikian saja. Semoga kita mampu melahirkan anak-anak yang salih. Mohon warganet mendoakan saya, dan insya Allah saya juga akan mendoakan warganet. Demikian saja. Selamat ngopi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.